Paling penting sebenarnya itu tadi, dua instrumen tadi, ya, willing body, ada gerakan tubuh, ya, yang menunjukkan kesamaan niat, ya kan, maka itu disebut sebagai participating of crime, disebutkan di bagian risetnya. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Apakah kondisi-kondisi, misalnya ada nggak di dalam unsur, baik pasal 340, 338, 55 itu, seseorang itu harus berbuat sesuatu, melakukan sesuatu secara moral. Tapi kan ini masalah hukum, jelas aturannya. Dia harus melakukan sesuatu yang misalnya menghendaki terjadinya pembunuhan. Ada nggak secara moral, secara apa, dalam unsur ada nggak? Bahwa kalau dia tidak berbuat atau dia taruhlah dengan dia bengong itu tidak melakukan sesuatu. Apakah ada akibat dalam dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal itu? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Penasihat Hukum izin Majelis yang Mulia, supaya clear saja, antara mod itu ya dan doslah itu contoh ya, perbuatan pembunuhan dengan sengaja atau dengan direncanakan lebih dahulu. Saya melihatnya sebenarnya yang paling penting sebenarnya itu tadi, dua instrumen tadi, ya, willing body, ada gerakan tubuh, ya, yang menunjukkan kesamaan niat, ya kan, maka itu disebut sebagai participating of crime, disebutkan di bagian risetnya. Nah, participatingnya bagaimana? Itu tadi, itu diantaranya adalah final syndrome. Dia ikut menentukan tujuannya, ya, memilih tempat, ya, sarana, memilih alatnya, ya, termasuk mengendalikan alat. Jadi itu, sebab kalau kita hanya membaca 338, 340 hanya seperti itu, method of killingnya tidak kelihatan. Nah, maka harus bisa dideskripsikan secara logis dengan pendekatan tadi. Maka dalam beberapa putusan, sekalipun ini jurisprudensi dan kita tidak menganut, izin yang mulia, tidak menganut presiden atau the binding force presiden, tetapi kadang-kala kita persuasif menggunakan. Dalam kasus-kasus seperti itu, ya, termasuk misalnya kasus arsenik pada jeruk yang diberikan kepada almarhum Munir, itu kan arsenik harus ada, ya kan, sebagai instrumen. Kira-kira itu contohnya. Dan ada beberapa kasus cyanida misalnya, ya kan. Nah, itu sebenarnya apa ya, kalau boleh saya katakan itu bisa menjadi landmark decision, menjadi putusan-putusan yang bisa menjadi rujukan. Sekalipun mungkin yang mulia punya pandangan yang lain terkait dengan kasus itu. Tadi ahli menjelaskan salah satu penelitian ahli masalah GC. Mengenai soal GC, apakah ahli bisa jelaskan bagaimana pengertian, konsep dan pengaturannya? Mungkin agak singkat-singkat aja karena waktu tinggal nggak berapa lagi. Makasih yang mulia, Pak Penasihat Hukum yang saya hormati, Pak Jaksa Penuntut Umum. Memang ketika merumuskan whistleblowing dan justice collaborator, memang ini peraturan yang agak problematik dan dilematik, ya. Karena ada satu sisi mengatakan ini bagian dari hero. Iya, baik. Ketika menyusun persoalan whistleblowing system ataupun justice collaborating, ya, ada pandangan yang bersifat klasik dari ABC, Australian Broadcasting, itu Quentin Dempster. Dia mengatakan bahwa para JC itu kalau diibaratkan di Indonesia itu seperti ini, tuh pemukul kentongan atau peniup fluid. Itu filosofi yang dibangun.